Dan kita memang di BKKBN inilah kita sudah memang menyediakan itu alat implannya. Kita lihat Bu, ada uratnya atau tidak. Jangan ada yang ada uratnya, nanti kita darahnya nyocor, kasihan pasien. Tidak semua pasien bisa dipasang implan. Nah itu dia, poin pentingnya itu ya Bu ya. Implan ini adalah KB hormonal ya, yang mengandung hormon gitu. Jadi implan ini juga pasti berpengaruh ke tubuh kita Bu. Seperti misalkan menstruasi kita yang tadinya lancar, setelah kita pasang KB implan mungkin baru-baru dipasang KB ya siklusnya jadi terganggu gitu kan. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AM Delama Bayabungan, Kelurahan Kota Siantar. Dan kembali kita menghadirkan program rutin kita ya, Dialog Interaktif yang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai program Pekan Pelayanan IUD dan Implan. Untuk membahas mengenai program tersebut, kita sudah kedatangan narasumber kita langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Ibu Elizabeth Lubis SKM. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dan juga Ibu Monalia STR Cap ya. Selamat pagi Ibu. Nah, kita langsung aja nih ya mengenai program Pekan Pelayanan IUD dan Implan ini ya, terkait dengan itu ya. Ada KB Implan namanya. Apa itu KB Implan itu? Nah, KB implan ini Bu, itu sering juga disebut dengan KB susuk, di mana orang awam biasanya itu taunya ini KB susuk ya. Dia itu alat kontrasepsi yang menyerupai tabung plastik kecil. Dia itu berisikan hormon. Dia hormon ini yang mencegah kehamilan. Hormon yang ada di implan inilah yang mencegah kehamilan gitu dia kan. Dia itu berbentuk susuk, kan tadi seperti saya bilang itu berbentuk susuk. Dia dimasukkan ke ini, ke lengan atas kita. Itu gel atau apa tuh? No, bukan gel ya Ibu ya. Kayak jarum gitu ya? Bukan juga. Bukan, dia itu tabung kecil. Silikon ya, elastis jadinya. Yes, dia fleksibel ya Bu. Dia silikon, dia kayak apa nih? Fleksibel, dia tabung, dia bentuk tabung tapi kecil gitu. Jadi nggak maksudnya nggak nyeri gitu, nggak sakit gitu kalau walaupun udah dimasukkan ke dalam gitu. Kalau dimasukkan ke dalam maksudnya agak terasa risih nggak sih kalau maksudnya udah ketanam di situ, kita merasa ada nggak nih nempel di sini gitu? Ya memang harus terasa. Kalau tidak terasa bagaimana nanti kalau dia sudah bongkar pasang, dia ada istilah bongkar pasang. Habis nanti dia itu dipasang kan ada istilah dibongkar lagi kan, mau pakai lagi gitu ya Bu. Oh gitu, jadi bisa nih dibongkar pasang gitu? Iya. Bisa. Di tempat yang sama juga? Betul, harus tempat yang sama. Oh gitu ya. Nah kalau untuk cara kerjanya gimana nih Bu? Nah, implan yang sudah dimasukkan ke dalam kulit ini ya, kita bilangnya di bawah kulit. Di bawah kulit ini lepaskan hormon progestin. Kan ke dalam tubuh kita sebenarnya ada hormon progestin. Tapi di implan ini juga Bu, dia memiliki hormon progesterin, di mana dia akan terlepas dengan kadar rendah dulu dia, perlahan dia kan. Selanjutnya hormon tersebut mencegah terjadinya ovulasi, di mana ovulasi itu kan seperti yang kita tahu itu pelepasan sel telur. Jadi dia mencegah terjadinya pertemuan sel telur dan sperma. Maaf ya bukan, kalau kita tanya kan berhubungan lah dulu dia di sini hormon inilah yang bertugas. Jadi nggak ketemu nih kalau udah nih implan gitu. Oh betul, dia lah pokoknya dicegah dia, kamu nggak boleh ketemu gitu. Betul gitu jadinya ya. Jadi begitu ya cara kerjanya, dan sebenarnya itu efektif banget ya kayaknya ya. Kalau yang implan ini kayaknya serem. Oh sudah. Kalau orang berpendapat kan, orang awam kayak aku yang nggak pernah nih misalnya, kalau kita kan mikirnya serem nih ditusukin, dimasukin gitu, ditanam gitu kan, ditanam di dalam gitu. Dan itu ditanamnya dalam atau gimana tuh? Di bawah kulit. Oh di bawah kulit. Di bawah kulit. Jadi nggak terlalu dalam-dalam banget lah ya. Masih teraba kok Bu. Kalau misalnya dalam kan harus operasi, operasi berat ya kan. Kalau dalam susah kita bongkarnya lagi, mesti teraba. Makanya setelah kita pasang itu biasanya kita tanya tuh pasien, raba ya Bu, ini dia. Oh gitu, terasa ya, berasa di sini gitu. Jadi kalau dia bisa bergeser-geser nggak tuh? Nggak juga ya, nggak bisa. Jadi nggak, tetap aja di situ gitu. Nah kalau untuk keefektifan cara kerja KB implan ini seberapa lama tuh?
KB implan efektifnya itu digunakan selama 3 tahun. Tetapi jika pasien kita menginginkan kehamilan sebelum 3 tahun, Bisa misalkan dicopot. bisa kita lakukan pembongkaran seperti yang kita bahas tadi, Bu, seperti itu. Kalau misalnya pas dipakai di beberapa bulan langsung dibongkar nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Oh, asal jangan mungkin terlalu cepat kali dibongkar. Iya, Kita juga benar. merasa sakit kalau Iya. gitu ya. Jadi efektifnya 3 tahun. Iya. Kalau setelah 3 tahun nih nggak dibongkar-bongkar, Sebaiknya sampai 3 tahun, jangan lewat dari 3 tahun, karena kan itu kan fungsinya untuk menghentikan kehamilan ya, mencegah kehamilan. Jadi kalau lebih dari 3 tahun, kita takutnya nanti terjadi kehamilan. Iya. gitu ya. Terus bisa jadi mungkin dia nggak hamil lah ya kan, tapi waktu kita membongkarnya susah karena dia kan otomatis akan terbalut lemak. Oh gitu. Iya. Semakin lama semakin Iya. lemak kita. Oh gitu. Nah, kalau KB implan ini efektif mencegah kehamilan. Efektif banget ya tadi seperti yang dibilang. Gimana nih lebih jelasnya nih? Iya, KB implan ini atau KB susuk ini adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif mencegah kehamilan. Oleh karena itu penting untuk mengingat kapan KB dipasang dan kapan KB waktu paling lama untuk menggantinya. Biasanya KB implan ini diganti sebulan sebelum genap 3 tahun pemakaian, seperti yang kita bahas tadi. Sebelum menggenap 3 tahun, 3 bulan sebelumnya pasien harus kontrol lagi. Misalkan pasien ingin bongkar ya, tidak mau pasang lagi. Sebelum 3 tahun, 3 bulan sebelumnya kita bongkar. Jika pasien ingin melakukan KB implan ulang, kita pasang lagi di tempat yang sama, di waktu yang sama, seperti itu. Sekali 3 tahun dicek gitu. Iya. Atau memang harus rutin nih? Oke. Iya, harus rutin. Iya, Cek selama gitu 3 ya. tahun. Gitu. Biar kita juga nggak lupa-lupa juga. Iya, ya. harus. Nah, kalau cara pemakaiannya gimana nih KB implan ini? Tadi udah dijelaskan tipis-tipis. Nah, tadi iya, seperti kata Ibu tadi kan, kita sudah menjelaskan bagaimana sih pemakaiannya gitu kan. Proses pemasangan KB ini kan Bu dimulai dengan kita bius dulu, nggak mungkin kan? Tadi kan kata kakak sakit, serem gitu. Ya kasihan nih pasien nih kalau kita main pasang gitu. Iya, Tidak. harus dibius dulu. Ya kita itu bius lokal. Bius lokal tadi seperti saya katakan itu di lengan atas kita, di bawah kulit, mesti pas di bawah kulit karena pasien itu harus bisa merabanya sedikit. Jadi sudah kita bius nih, kita bius pasien, kemudian kita itu menggunakan jarum untuk masuknya. Dan kita memang di BKKBN inilah kita sudah memang menyediakan itu alat implannya. Dan dia memang sudah ada alat yang untuk memasukkannya. Ada mulai dari pisaunya, mulai dari lokatnya. Jadi dia sudah memang ada implan kit gitu dia kan Kak. Jadi kita Pasti steril ya. dan harus steril. Kita pemasangan itu kita harus memakai handscoon. Bukan asal kita pasang gitu. Dia harus kita pakaikan handscoon dulu kitanya, kemudian kita bius pasiennya, kita lihat Bu, ada uratnya atau tidak. Jangan ada yang ada uratnya, nanti kita darahnya nyocor, kasihan pasien. Tidak, kalau dia banyak urat berarti tidak semua pasien bisa dipasang implan. Nah itu dia, poin pentingnya itu ya Bu ya. Tidak semua pasien itu bisa dipasang dengan KB implan ini. Jadi harus dicek dulu nih, bisa nggak nih? Betul. Segi kesehatannya ya. Berarti harus konsultasi dulu. Iya. Ya. Konsultasi dulu nih kita KB apa nih yang cocok. Walaupun kita pengen nih implan, belum tentu kita bisa ya kan. Jadi begitu. Seperti saya bilang tadi, kita cek, udah kita bius, kita masukkan implan, udah itu prosesnya sangat cepat. Beberapa menit saja kalau dia hanya pemasangan. Oh, cuma sebentar aja. Empuk, nggak pakai lama. Dan dilakukan dengan tenaga medis yang profesional di bidangnya. harus. Dan ahli di bidangnya, bukan sembarangan ya. Biasanya yang memasang itu sudah memiliki sertifikat, sudah Jadi, dilakukan pelatihan. Dan kita sebagai masyarakat juga kalau mau pasang KB apalagi yang seperti implan ini harus memang ke yang ahlinya karena jangan asal-asalan kan. Misalnya dia ke klinik asal klinik gitu, kita nggak tahu gimana. Tidak apa-apa kalau seumpamanya di bidang itu memang sudah ada tertera bisa pemasangan KB ada. Iya. Ada juga bidan yang memang membuat plakatnya di daftar di apa nih? Di belakang namanya gitu. Bisa.
gitu. Ya. Nah kalau untuk tadi kan kita manfaat dari KB sudah dijelaskan nih, KB implan ini. Kalau untuk efek sampingnya ada nggak sih? Otomatis ada, Bu. Otomatis ada ya. Karena kan implan ini adalah KB hormonal ya, yang mengandung hormon gitu. Jadi implan ini juga pasti berpengaruh ke tubuh kita, Bu. Seperti misalkan menstruasi kita yang tadinya lancar, setelah kita pasang KB implan mungkin baru-baru dipasang KB ya siklusnya jadi terganggu gitu kan. Tapi nanti bakalan menyesuaikan lagi hormon ke tubuh kita. Bakalan nanti mungkin setelah 6 bulan setelah pemakaian atau 7 bulan bisa kembali normal lagi haidnya. Terus perdarahan misalkan kan menstruasi kita mungkin agak sedikit banyak. Terus muncul jerawat, payudara nyeri, dan lain lah. Oh biasanya gejala-gejala seperti itu kan seperti gejala ringan aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya efek samping yang mengerikan seperti penyakit ini ada nggak? Enggak. Oh biasanya Mitos ya. Oh mitos. Itu cuma hoax yang beda ya kan. Kadang kan tidak kita takutin ya, nggak usah deh nanti kamu gini. Iya gitu. Dan nggak semua orang kena efek samping ini ya, bukan semua orang gitu, ada sebagian. beberapa ya. orang yang terkena, ada juga yang enggak. Iya, ada sama sekali nggak ngaruh ke tubuhnya. Nah, Cocok-cocok aja itu gitu. pentingnya check up ya kan. Iya, benar. Pengguna implan ini harus check up terus, harus check up ke tempat dia memasang atau gimana nih? Atau memang ke tenaga medis aja, check up aja gitu, check up rutin? Kalau check up rutin kita bisa lakukan di mana saja. Oh, di mana Yang saja. penting vaskes ya, fasilitas kesehatan, bisa ke dokter, bisa ke bidan langganan mungkin yang dia merasa nyaman ya yang megang kita biasa gitu. bisa. Terus bisa juga ke balai penyuluh KB di tiap-tiap kecamatan kita punya balainya. Kok ada? Ya, jadi jika pasien atau ibu-ibu ingin berkonsultasi seputar KB, kesehatan reproduksi bisa datang ke balai kita. Kita siap melayani. Karena kan memang di sini setiap desa kita susahnya nggak semua desa punya klinik, Iya, semua desa punya bidan desa yang menetap di situ. Gitu. Jadi ada nih dari pihak BKKBN gitu. Nah, tapi setiap desa itu memiliki kader. Kami ada kadernya di sini. Kader Ada KBN. ya ditempatkan atau memang stay di situ untuk berkantor aja? yang stay Di desa itu. Oh ada ya. Jadi nggak susah-susah lagi nih sama StarTV. Kita kan takutnya begitu. Aku jauh nih, nggak ada di tempat aku. Jadi nggak usah check up deh, nggak usah apa deh gitu kan. Dia cuma merasakan sakitnya aja, efeknya dia rasakan sendiri. Dia nggak tahu gimananya gitu. Nah kalau untuk implan biasa nih, bisa nggak sih ditinggalkan secara permanen gitu? Udah tinggalin aja, nggak usah dicabut, nggak usah diapa-apain gitu. Nah, sebaiknya itu tidak. Nggak usah. Sebenarnya tidak ya Ibu ya, sangat-sangat Itu tidak dianjurkan. Karena kalaupun dia sudah melampaui waktunya, seperti tadi kami sudah menjelaskannya itu kan 3 tahun, dan itu pun harus dibuka sebulan sebelumnya, 3 bulan. kan? Sebulan sebelumnya ataupun 3 bulan sebelumnya seperti itu. Jadi itu harus kita buka, karena buat apa dia di sini? Karena tidak efektif, tidak ada gunanya juga. Jadi kita itu loh gunanya check up ya kan. Iya. Nanya terus gimana nih udah berapa tahun nih punya kamu gitu kan. Kadang ibu nggak suka lupa ya kan. Iya Bu, begitu kita lakukan tindakan juga kita kasih K1 namanya ya, kartu untuk pasien pegang. Kita tulis tanggal pemasangan, pembongkaran. Bahkan dia bisa lupa itu. Bisa. Iya, kita udah kasih bukunya. Memang kayak gitu kadang ibu-ibu. Makanya tadi seperti kata kami itu, kita memiliki kader Kak, di mana kader ini kan selalu mengingatkan pasien itu, ya itu tugas dia. Udah berapa lama, jangan lupa ya. Iya, selalu gitu. Karena kan kita pun memiliki catatan. Kayak kami di balai itu memiliki catatan tentang orang-orang pasien-pasien yang memiliki KB. Gitu ya. Baik, ini kita sudah menarik sekali pembahasan kita mengenai KB implan ini ya, terkait dengan tema kita juga ya mengenai IUD ini ya. Nanti akan kita bahas setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di 102,6 FM. Greatest music on the Paradise Island.